Hai Sosius, pada part pertama kita telah mengetahui apa itu pasca kolonialisme. Selanjutnya, di video ini kita akan menelusuri pemikiran-pemikiran awal yang mempengaruhi pasca kolonialisme. Membicarakan pasca kolonialisme, maka tak lepas dari kritik dasarnya atas masa pencerahan di Eropa. Memangnya, apa hubungan dari keduanya? Masa pencerahan yang dimulai pada abad ke-17 di Eropa menjadi akhir dari abad pertengahan. Pergeseran pengetahuan terjadi, yang awalnya berasal dari doktrin agama dan tujuan akhirat, menjadi pengetahuan yang didasari oleh akal sehat manusia. Masa pencerahan memberi jalan bagi lahirnya pandangan humanisme. Humanisme sendiri menyatakan bahwa semua manusia merupakan ukuran bagi segala sesuatu. Dan humanisme didukung atas pemikiran rasional yang berkembang di Eropa oleh Descartes. Humanisme membayangkan ada sifat universal dari manusia di seluruh dunia. Seorang manusia yang tercerahkan pada zaman itu adalah manusia yang berpikir secara rasional. Yang dari sifat rasionalnya ini, maka ia menjadi manusia seutuhnya, manusia sejati yang dewasa. Bayangkan kamu menjadi dewasa dan mengingat-ingat perkembangan sikap kamu. Sosius pernah nggak dulu, sewaktu kecil, mungkin kamu sering diperintahkan oleh orang tua untuk pulang ke rumah sebelum malam. Katanya, jika tidak, kamu nanti diculik hantu atau ditakut-takuti dengan hal mistis. Namun saat itu, kamu menurut saja, karena kamu berpikir hal tersebut benar seperti itu. Pada momen ketika kamu dewasa itu, bagimu omongan orang tuamu hanya takhayul belaka. Begitulah kira-kira contoh kedewasaan dan hubungannya dengan pikiran rasional. Akan tetapi, pendapat ini justru melahirkan celah pertanyaan baru. Jika humanisme membayangkan bahwa manusia yang utuh adalah manusia yang dewasa dan rasional, bukankah artinya ada pembedaan antara manusia yang dewasa dan kekanakan? Dan bahwa jika ada yang kekanakan, maka ia belum dianggap sebagai manusia. Inilah bagi para pemikir yang disebut pasca strukturalis sebagai alasan lahirnya kolonialisme. Dan pemikiran mereka ini akan mempengaruhi cara pandang pasca kolonialisme terhadap masa pencerahan. Humanisme memberi dasar bagi kolonialisme untuk bekerja. Dengan dalihnya untuk membuat umat manusia menjadi manusia yang dewasa dan nasional. Maka kolonialisme tidak dapat dilihat hanya sebagai bentuk kekerasan atas alasan ekonomi, tapi juga memiliki alasan dalam bidang pengetahuan, seperti kata sosiolog Michel Foucault, knowledge is power. Contoh yang dapat kita lihat misalnya saja politik etis yang diterapkan di Hindia Belanda sejak 1901. Politik etis membuat banyak sekolah didirikan dan banyak pribumi yang dapat diterima sebagai murid. Proses pembaratan terjadi. Orang yang bersekolah di masa itu diperkenalkan dengan berbagai ide barat. Pendidikan ini, menurut Frans Fanon, menghasilkan apa yang disebut sebagai orang berkulit gelap dengan topeng berkulit putih. Lalu, bagaimana dengan orang-orang lokal yang menolak pembaratan? Disinilah penolakan menghasilkan bentrokan kekerasan. Karena sepanjang tahun-tahun setelah itu, proses penaklukan wilayah oleh kolonial Belanda masih berlangsung. Pribumi yang dianggap manusia adalah pribumi yang sesuai dengan nilai-nilai penjajah. Hingga para pemikir pasca strukturalis seperti Foucault, Derrida, dan Lyotard mengkritik humanisme pencerahan ini. Hingga mereka menyebut bahwa humanisme pencerahan ala barat itu rasis dan menyingkirkan kelompok lain yang tidak sesuai standarnya. Humanisme pencerahan menutup kemungkinan adanya keragaman. Mimpi-mimpi barat bahwa humanisme dan pencerahan akan membawa kemajuan pada umat manusia hanya ilusi. Maka tak heran, pasca kolonialisme banyak diilhami oleh pemikiran pasca strukturalisme yang membuka keragaman bagi pengetahuan manusia. Pasca kolonialisme melihat bahwa yang disebut manusia tidak hanya manusia model Eropa. Dan kita semua dilahirkan dan tumbuh menjadi manusia yang setara. Dan begitu kira-kira episode pasca kolonialisme kali ini. Jadi, bagaimana menurut kamu?